Saya Simbayaki NIM 21641013. Di sini akan menjelaskan konsep data dan informasi. Yang pertama ada pengertian data dan informasi. Data adalah fakta atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam menghasilkan informasi. Informasi merupakan hasil dan pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan data tersebut bisa menjadi informasi. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan menyangkut informasi tersebut, yakni informasi merupakan hasil pengolahan data, yang kedua, memberikan makna atau arti, yang ketiga, berguna ataupun manfaat. Dalam hal ini, menurut McLeod mengatakan bahwa suatu informasi yang berkualitas harus memiliki berbagai ciri-ciri, di antaranya yang pertama, akurat, artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu, artinya informasi itu harus tersedia atau pada saat informasi tersebut diperlukan. Yang ketiga, relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kebutuhan informasi ini untuk suatu organisasi, maka informasi di berbagai tingkatan dan bagian yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keempat, lengkap, artinya informasi harus diberikan secara lengkap. Proses transformasi data menjadi informasi. Informasi dan data memiliki keterkaitan erat. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berarti atau memiliki makna. Sedangkan data sendiri adalah sekumpulan karakter yang menggambarkan kejadian atau fakta-fakta yang terjadi pada saat tertentu. Beberapa definisi informasi diantaranya sebagai berikut. Menurut Gordon B. Davis, mengemukakan bahwa data merupakan kumpulan simbol-simbol yang teratur yang menyatakan jumlah aktivitas, benda sebagainya, sedangkan informasi adalah data yang telah diproses ke dalam bentuk yang berarti dan memiliki nilai guna untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya sementara. Dari penjelasan di atas, informasi diakui sebagai sumber daya utama organisasi yang menghendaki tindakan manajemen yang memadai terhadapnya. Dengan demikian, informasi dengan jumlah yang mutu yang memadai adalah suatu kebutuhan demi kelangsungan hidup organisasi yang harus dilakukan melalui proses pengolahan data menjadi informasi. Contoh data dan informasi. Data seperti 160, 150, 165, 145, 170 yang berupa angka-angka seperti itu. Sedangkan informasi dari data tersebut ditambahkan penjelasan. Angka-angka itu merupakan tinggi mahasiswa yang menjalani tes kesehatan. Kemudian kita dapat mengolah data tersebut sehingga diperoleh tinggi badan rata-rata dan lain-lain. Perbedaan data dan informasi. Data, fakta yang disimpan, sedangkan informasi adalah fakta yang diungkapkan. Dikumpulkan dari berbagai sumber, sedangkan informasi adalah ditransformasikan dari data. Data ada tapi tidak aktif, sedangkan informasi keberadaannya aktif. Data berdasarkan teknologi, sedangkan informasi berdasarkan bisnis. Hubungan data dan informasi. Yang pertama, informasi hasil pengolahan yang dilakukan oleh seseorang diterima kembali oleh orang yang sama, dan selanjutnya beberapa detik kemudian, sehingga informasi yang dihasilkan sebelumnya sekarang posisinya berubah menjadi data. Kemungkinan kedua adalah peristiwa tertangkap oleh seseorang, kemudian diberikan kepada orang lain. Orang lain yang menerima informasi tersebut akan mengalami alur yang sama. Kemungkinan ketiga adalah proses pengolahan dilakukan dengan menggunakan alat selain otak manusia, dan pengolahan yang terjadi mungkin terjadi lebih dari satu kali proses pengolahan. Siklus informasi. Dari input atau data yang diolah melalui suatu model atau proses menjadi output atau informasi. Kemudian diterima oleh penerima informasi, resipien kemudian dibuat keputusan atau decision dan melakukan tindakan atau action. Yang ketiga, hasil tindakan tersebut, result akan kembali menjadi data yang akan ditangkap atau capture sebagai input dan diproses kembali melalui model membentuk suatu siklus. Kemudian siklus tersebut disebut sebagai information cycle atau data processing cycle. Pembahasan selanjutnya adalah kualitas informasi. Kualitas informasi ada 5. Yang pertama ada akurat. Akurat berarti bahwa informasi tersebut harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias dan tidak menyesatkan. Informasi benar dalam menggambarkan realitas. Informasi harus mencerminkan maksudnya. Bila suatu pernyataan tidak mengandung maksud yang dapat membuat seseorang dalam mengambil suatu gambaran dalam pernyataan tersebut, pernyataan itu bukanlah informasi.
Yang kedua ada tepat waktu. Berarti bila informasi yang datang pada penerima tidak terlambat, sebab informasi yang sudah usang diyakini akan berkurang nilai artinya. Lebih lanjut, keputusan dan tindakan yang diambil tidak lagi berguna atau berkurang nilai gunanya. Yang ketiga, relevan. Relevan berarti bahwa informasi memiliki manfaat bagi penggunanya, sebab relevansi untuk setiap orang berbeda mengingat kebutuhannya juga belum tentu sama. Yang keempat, waktu respon. Waktu respon berkaitan dengan kecepatan informasi yang diberikan sesuai dengan tuntutan keinginan pengguna. Yang kelima, lengkap. Lengkap memiliki arti bahwa informasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Dengan demikian, informasi yang bernilai tinggi atau berkualitas dihasilkan oleh suatu informasi yang berada dalam sistem informasi yang efektif dan efisien. Sumber informasi. Sumber informasi secara umum terdiri atas sumber primer seperti observasi, eksperimen, survei, perkiraan subjektif. Sumber primer sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Observasi memiliki kelebihan sebagai pengetahuan langsung terhindar dari bias. Sedangkan kekurangannya dalam hal ini ketepatan observasi. Eksperimen kelebihan variabel penelitian terkendali. Kekurangan representatif tidaknya rancangan eksperimen. Yang ketiga survei. Kelebihan cara efisien untuk kelompok besar. Kekurangan dalam hal rancangan kuesioner. Yang keempat, perkiraan subjektif. Kelebihan satu-satunya cara memperoleh informasi, kekurangan respon tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada sumber sekunder, seperti informasi perusahaan membeli dari sumber lain, publikasi, dan agen pemerintah. Kelebihan informasi perusahaan yaitu khusus pada situasi telah tersedia murah, sedangkan kekurangannya adalah dalam hal ketepatan informasi. Membeli dari sumber lain, kelebihannya yaitu tersedia informasinya mudah diperoleh, sedangkan kekurangan yaitu mahal, kemungkinan bias. Yang ketiga ada publikasi. Kelebihannya yaitu biaya murah, sedangkan kekurangannya kemungkinan bias. Yang keempat ada agen pemerintah. Kelebihan tidak dalam bentuk yang umum, sedangkan kekurangannya yaitu tidak tepat, informasinya terlalu luas. Nilai informasi ditentukan oleh dua hal, diantaranya manfaat dan biaya mendapatkannya. Artinya bahwa suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaat lebih besar atau efektif dibandingkan biaya mendapatkannya. Sementara itu, untuk pengukuran efektivitasnya dapat dilakukan melalui metode seperti cost effectiveness atau cost benefit. Pembahasan selanjutnya ada informasi dan proses tahapan pengambilan keputusan. Pada tahun 1972, Simon dan Newell mengembangkan model dasar pengambilan keputusan manusia yang terdiri dari 3 tahap, yaitu informasi pada tahap kecerdasan atau intelijen. Tahap kecerdasan berfungsi mendapatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan. Yang kedua, ada informasi pada tahap perencanaan atau desain. Tahap perencanaan ini diasumsikan bahwa semua data yang relevan dan dapat diakses tersedia untuk dianalisis. Yang ketiga ada informasi pada tahap pemilihan, choice. Tahap pemilihan memiliki 3 informasi yang harus disajikan, yaitu berbagai pemecahan yang disarankan, berbagai skenario dan hasil yang akan diperoleh sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, informasi timbal balik untuk memonitor implementasi dan keputusan yang diambil. Model Simon selain dapat digunakan untuk menggambarkan keputusan jangka pendek dan cepat, seperti memilih perjalanan saat bekerja, juga dapat digunakan dalam menyusun strategi keputusan jangka panjang, seperti pengembangan produk baru. Selanjutnya ada arsitektur informasi untuk organisasi atau perusahaan. Arsitektur informasi merupakan bentuk tertentu dari teknologi informasi yang ada pada organisasi tertentu untuk mencapai sasaran atau fungsi yang telah ditetapkan. Arsitektur informasi ini terkait dengan bagaimana data dan informasi diproses secara sentralisasi atau didistribusikan. Beberapa hal yang menjadi catatan dalam arsitektur informasi ini. Yang pertama, harus berdasar kepada kebutuhan organisasi, yaitu dilihat dari sisi fungsional seperti aspek pemasaran, aspek manufaktur, aspek keuangan dan akuntansi, dan aspek sumber daya manusia. Yang kedua ada serta menyesuaikan dengan tingkatan manajemen, yaitu strategik, menengah atau manajemen. Yang ketiga pengetahuan, dan yang terakhir ada operasional.
Informasi yang diterima oleh seorang manajer suatu perusahaan harus relevan dengan apa yang harus dilakukannya. Jadi relevan sangat subjektif dan relatif. Artinya informasi akan relevan kalau informasi yang diterima sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sedangkan kita tahu bahwa kebutuhan informasi, katakanlah bagi suatu perusahaan sangat beragam. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya.